dimanapun. Ya, kita bersilaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun. Nah, dalam keadaan yang baik, insya Allah akan menghasilkan ilmu yang bermanfaat, ya, menghasilkan rezeki yang barokah, halalan, thayyiban, mubarokan, dan juga rezeki yang cukup, ya, cukup untuk beli sendok, cukup untuk beli piring, cukup untuk beli koyok, nah gitu ya, cukup untuk Mekah, ya, itu alhamdulillah. Apalagi Pak Tatang cukup untuk apa? Beli alat-alat bor kalau Pak Tatangnya, kalau Pak Teguh mungkin cukup untuk modal usaha 5 tahunan, ya gitu ya. Kalau Pak Dede cukup untuk membeli alat-alat, nah, kalau ibu-ibu mungkin cukup untuk beli telur asin, ya. Baik Bapak Ibu, jadi dengan penuh kesyukuran dari Saung Kafir Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung, ya, alhamdulillah di depan kita ini mayak baku, ya, meja-meja istiqomah. Saya nyebutnya meja istiqomah, Bu, karena kebanyakan sekarang kalau ngaji itu belajar nggak istiqomah. Diajar mah serius, khusus setelah belajarnya nunapel, ya, nggak ada yang didapat. Jadi meja-meja ini insya Allah nanti hari Ahad akan ditulisin masing-masing anak. Jadi masing-masing anak disuruh nulis sesuka hatinya di atas meja. Biarkan mereka itu memiliki meja itu. Kan ada ibu-ibu banyak, ulah ditulisan ke budak teh meja tehnya. Jangan. Nah ini mah justru mereka akan dikasih spidol satu orang satu, disuruh nulis terserah dia. Mudah-mudahan hari itu mabarartah ngaji nabunya apa? Karena apa? Ada meja namanya Bu Adang. Berarti Bu Adang teh kadinya lamun eueuh teh pan era ku meja. Terus Bu ya, ngerasa nggak Bu gitu? Kan Ibu juga sekarang Bapak punya alumni, sekolahnya dulu di mana ya, bangga rasanya kalau alumni kita itu berhasil ya. Tapi kalau alumni kita gagal, atau alma mater kita, sekolah kita gagal, maka nggak mau dikasih tahu, ah bisa didinya sekolah nama abdi mah. Siapa itu tuh yang menghina orang Sunda, kata istri saya, itu tempat kuliah si Akang. Bukan, kata saya tuh ya. Nah, kan memang bukan gitu. Tapi lamun anu bager, nu alus, presiden lulusan eta abdi ge didinya sakolahna. Kan gitu punya. Nah, itulah diri kita. Makanya ini anak-anak juga meja-meja belajar ini saya akan suruh mereka untuk menulis nama dia sendiri. Nah, dan nggak boleh tertukar. Nanti kalau datang, nah jadi guru nanti tinggal ngecek sanu terdatang tinggal lihat di meja nangarana saha. Nah, kan gitu Bu ya. Nah, tapi tidak akan diterapkan kepada ibu-ibu karena khawatir mual narulis jeung mual ngaraji deui nya. Sabab nu di absen nanti ke meja na bungkur Bu. Jelema na eueuh. Nah, dia bukan apa-apa karena ibu-ibu mah bapak-bapak sebentar lagi kan Bu ya. Apanya sebentar lagi? Lah gitu. Sebentar lagi dapat BLT maksudnya Bu ya. Baik, dari Saung Tafid Al-Quran, sehat walafiat, segar bugar, dan insya Allah kita juga ditemani oleh sahabat-sahabat, alhamdulillah dari Saung Tafid Al-Quran yang menyebar di beberapa tempat, dan insya Allah nanti masing-masing akan saya kirimi satu meja, ya, untuk yang Saung Tafid di Cipamokolan, ya, Kang Ahmad Widyadi berhak atas satu meja bundar, gratis Bu, miliknya dibagi. Oh dari mana Pak Karena ini yang dari wakaf. Nah, diwakafkan oleh sahabat-sahabat kita udah dapat 100 meja insya Allah ya. Berapa Pak Dede kurangnya nucan angges? Ya, nucan dibayar. Alhamdulillah. Kemudian dari Bojong Soang insya Allah Kang Irwan Fikri dapat juga nanti ya. Silakan untuk dimanfaatkan bersama keluarga. Kemudian Teh Eis Yuliati dari Sumedang. Ini mudah-mudahan tidak kena puting beliung dan longsor ya di Sumedangnya karena kemarin terjadi musibah di Sumedang area. Kemudian Kang Agus Jafar Sidik dari Tanjung Jaya Sukaraja Tasikmalaya. Insya Allah kita semampu kita akan kita sampaikan ya masing-masing dapat satu meja istiqomah, meja bahagia dan meja berjamaah. Karena kalau meja ini dimakan Bu, insya Allah nggak bakal habis. Diletakkan maka mau punya. Tapi kalau dibakar sebentar akan habis. Ya. Kemudian berikutnya adalah ada dari Kanoman Cirebon.
Teh Irin Apriani bersama keluarga besarnya. Alhamdulillah itu kata Teh Is, alhamdulillah Sumedang kota aman ya insya Allah. Mudah-mudahan. Kemudian berikutnya dari Cirebon Kasepuhan ada hadir Ibu Hilda Martina Rahayu dan bersama keluarganya. Insya Allah Bapak Ibu kita niatkan yang sudah berwakaf ya untuk mejanya. Terima kasih dan alhamdulillah sampai sekarang masih terus mengalir dan insya Allah akan disebarkan di Saung Tahfidz Al-Quran yang berinteraksi dengan kita. Ada yang di Cileunyi, mudah-mudahan yang di Sukaraja, Tasikmalaya juga ya, kemudian di Sumedang, di Cirebon kita akan jadikan kenangan. Insya Allah akan menjadi saksi al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi meja itu nanti akan bercerita tentang bagaimana di dunia dipakai belajar Al-Qur'an. Lain keur ngarenos bunya, tapi itu naon ngarenos dia dipakai talanan boleh engke lamun Idul Adha dipakai mencit domba kebetulan udah bikin bolongannya jadi caina kadinya Bu ya. Itu boga domba ibu mencit meuri we nya. Beri. Ya, baik yuk kita hari ini lanjutkan bahagia kita, istiqomah kita, berjamaah kita baca Quran dan yang akan kita baca adalah surat ke-47, surat Nabi Muhammad SAW. Nama suratnya surat Muhammad. Kita akan baca mulai ayat pertama. Ya, ingat Bapak Ibu, niatkan dari dalam kolbu kita bahwa kita membaca Al-Quran adalah semata-mata beribadah kepada Allah dan kita berharap Allah memberikan ilmu kepada kita dan pemahaman kepada kita. Yuk kita getarkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, ini ada yang berkomentar, Pak itu mejanya bisa enggak? Karena kalau dibeli silahkan, ya. Kalau mau dibeli silahkan. Mau 10, mau 20, mau 30, 40 beli meja untuk diwakafkan maksudnya Bu. Yang dipakai di imah ditumpuk-tumpuk punya diwakafkan. Umpamanya di masjid Bapak Ibu ada yang di sini dekat, dikasih meja ini satu boleh. Dari Uljana kalau butuh berapa Bu? 10. Saya akan kirim dari sini ya. Mau yang asli begini atau yang sudah dipelitur silahkan. Permohonan. Jadi mau dikirim ke Pekalongan? Nah, silakan. Ya, alhamdulillah. Baik, yuk kita awali dengan membaca surat Muhammad dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, surat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, surat tentang Nabi Muhammad ini termasuk surat yang diturunkannya setelah hijrah dari dalam keadaan yang berada di kota Madinah. Jumlah ayatnya 38 ayat. Kalau 38 bagi 3 berapa, Bu? 38 bagi 3 berapa? Ya gitulah. Jadi mudah-mudahan kita akan bagi 3 periode bacanya atau 3 hari mulai ayat pertama. Dan yuk kita rasakan nuansa berada di kota Madinah. Bagaimana Bu berada di kota Madinah? Nikmat, tenang, tentram, ya, adem, ya, gitu ya. Beda kalau berada di kota Mekah, gerasak burusuk ya Bu. Dari dulu sampai dengan nanti kiamat di kota Mekah itu gerasak burusuk. Jadi kalau Bapak Ibu di dia sholat nanti tenang gitunya, ngelangkung karepun urang keur sholat, di itu mah bisa jadi diseret Ibu teh nyebutnya sigana meureun baheula sok seret padede tadi masjid tepi kajungkir karena balong berarti tepi ke Madinah di Mekah wungkul gitu ya. Alhamdulillah tapi kalau pas lagi sholat tertib setelah sholat sok jadi rame ya. Jadi yuk
kita niatkan Bapak Ibu sampai ke kota Mekah dan Nanti ke di kota belakang rumah orangnya Madinah insya Allah. nanti ketemu semuanya lagi di atas. Itu habis disedot Bismillahirrahmanirrahim. di belakang lutut. Katanya ada apa ya? Ada kista. Itu disedot berapa kali ya pakai suntikan itu. Makanya الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أصهرتموهم فسدوا الوثاق
أسد الوساق فإما منا بعد وإما بفداء حتى تضع العرب أوجارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم بعض. Ya, tanwin wa dibaca doanya sekali di di. Kalau tidak ada tanwin di ba. ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلا يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Kita ulangi, ini ayat penting, tolong tandain ya. Mudah-mudahan hari ini hafal nih ayat ini. Ayat ke-7 surat Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum.
kasih tanda ya. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Artinya Bu. Hmm. Alhamdulillah kalau sudah tahu. Kalau belum tahu nanti kita cari tahu. Sumedang cari tahunya punya. Kita lanjutkan ayat ke-8. Walladzina kafaru fata'asal lahum wa adalla a'malahum. Dzalika bi'annahum karihu ma anjalallahu fa'ahbata a'malahum. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. Sedikit ya, alhamdulillah masuk peran-peran untuk 4 buah meja. Alhamdulillah ya. Nih, kalau Allah mau menolong kita, tak ada yang tak mungkin Bu ya. 100 meja insya Allah dalam waktu sampai besok Jumat insya Allah jadi ya. Alhamdulillah. Tapi kalau ibu katanya udah nggak kehabisan, silahkan Bu mau nambah lagi juga. Yang akan nerima juga masih banyak. Ya, kalau sudah yang bagus mah banyak Pak Dede. Tapi lamun dibikin kayuna gitu numpuk mah boro-boro. Ya, sana paling resepnya punya. Yuk kita lanjutkan ayat ke-10. Apalam 10, 11 ya. Ke-11. Dzalika bi anna Allah maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Inna Allah yudhilul ladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
فكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 13 ayat sudah kita baca dan ada satu ayat yang dibaca kita berulang-ulang 3 kali. Mudah-mudahan bacaan kita yang benarnya, yang baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal ibadah, dan untuk yang salahnya, yang kelirunya, baik sengaja ataupun tidak sengaja atau karena kondisi dan kekurangan ilmu, mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan kita dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan mempelajari bacaan Al-Quran kita dan meningkatkan kualitas bacaan kita. Selanjutnya tidak berhenti pada membaca, karena Rasulullah mengajarkan kepada kita, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, termasuk yang menyediakan fasilitasnya, membantu untuk perlengkapannya, membantu mendorong semangatnya, membantu untuk menyediakan guru-guru dan juga membantu untuk menyediakan baik finansial ataupun non finansial dalam pelaksanaan belajar dan mengajar, insya Allah. Baik, pagi hari ini ya kita bersyukur, insya Allah mudah-mudahan makin banyak yang mengamanahkan untuk penyiapan sarana belajar mengajar di Saung Tahfidz Al-Quran Suka Miskin ini. Yuk, selanjutnya kita juga ingin mendapat pemahaman yang benar dan kita memanfaatkan kitab terjemah tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia, surat Muhammad mulai ayat pertama sampai ayat ke-13. Kita mulai dari ayat pertama. Orang-orang kafir yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal soleh dan beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan bagi mereka. Jadi perbandingan orang kafir dan orang yang beriman. Orang kafir mah tidak percaya kepada Allah, orang beriman percaya kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan seluruh perbuatan orang kafir itu hilang, tidak ada makna, dan seluruh perbuatan orang mukmin yang beriman itu semua akan mendapatkan pahala, insya Allah. Ayat keempatnya. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka. Jadi ini perintah Allah, Bu. Kalau perang itu ulah ngelehan maneh, tapi kudu dipancung. Artinya halal membunuh orang ketika dalam peperangan yang memang waktu itu dalam keadaan umat Islam ditekan atau dianiaya. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebagianmu dengan sebagian yang lain, dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkan kepadanya, kepada mereka, kepada orang beriman sudah diperkenalkan. Hei orang-orang yang beriman,
Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, ini penegasan Bapak Ibu bagi yang berjuang untuk menegakkan agama Allah, baik tenaga, pikiran, harta, benda, ya transparan. Sekarang menyebut harta benda teh naon transparan, pada dek kudu diasupkeun kana kenceleng kotak amal, ya ditransfer we gampang ya nama Bu. Ya, terus pada dalam mode transfer mah pasti rada gede ya, tapi kalau kotak amal mah biasanya cuma 500 atau 2000 lah sarwajin ka toilet. Asupkeun ka kotak amal di masjid sarwajin ka toilet Bu, dianggap kiik ka masjid. Naudzubillah. Aya gitu Bu. Ke aya kapan di dieu eusina nu kitu unggul Bu, geus juga 100.000 plok gitunya. Heeh. Asal mah can pernah aya nu acan, oh ini sudah pada ini sok bukanannya, can pernah aya. Sekali-kali ibu teh punya anak 100.000 deketkan kadinya 10 lembar atau gitu punya. Setuju nggak Bu? Amin gitu ada setuju teh Bu. Nah, cenah atuh ayeuna receh we da ayana eta pauum. Nah, subhanallah. Yang ada lah, jangan sedekah yang ada, yang enggak ada. Sedekah sekalinya blok 50 juta, taunya menang korupsi. Ya, ayeuna gitu Bu. Ayeuna kan keur usum Bu, siga nu bager padahal menang maling. Menang ngebalakan hutan, menang maling, tambang, dipakai nyumbang, dipanggul sorangan nyumbang lagi Bu. Padahal nanti menang maling. Saya teh buat dulu gitu teh. Batur. Ya, orang ya hukum ya bukan orang hutan. Dan ternyata orang hutan tuh di sana itu ada Bu, begitu gelondongan banjir yang ada gajah satu. Ya, orang hutan ada. Berarti orang hutannya sudah ke kota. Kan sekarang banyak perilaku orang di kota tapi siga orang hutan saling jegal, saling bunuh, saling cekek gitu punya. Ayat gitu Bu. Sekali lagi diulangi. Ayat ke-7 ini artinya, hei orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi mengokohkan kedudukan. Jadi ingin Bapak Ibu kokoh kedudukan, sekarang lagi sehat, ingin tetap sehat, maka tolonglah agama Allah. Ya, sekarang lagi jaya, tolonglah agama Allah. Sekarang lagi miskin, tetap tolong agama Allah. Ya, maka tetap kita suka miskin. Meskipun itu teh salah Bapak Ibu, bukan suka miskin, suka kayak kere, bukan, tapi sukmis itu adalah pasar kasturi. Jadi di sini tuh dulu yang memberi nama tempat ini menginginkan dibikin pesantren supaya jadi pasar kasturi, supaya jadi tempat yang seperti raudhah sengit, seperti sengit minyak kasturi. Insya Allah Ibu Matara meliknya, mun kolonyo osok punya, ya osok Bu. Jadi beli minyak kasturi nggak Bu? Insya Allah ada mal kabel ya tuh Bu, 400.000 ya. Jadi lamun ayeuna nggak bagi-bagi